Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mantan gak akan pernah bisa melupakanmu, meski ia hanya memanfaatkanmu tanpa kamu melakukan apapun. Ya, jadi pertanyaannya, apakah mantan bisa melupakan kita? Jawabannya tidak. Selama memori otaknya mantan baik-baik saja. Ya, maka selamanya memori atau kenangan bersama kita itu akan selalu ada di dalam pikirannya. Nah, ada beberapa keadaan yang akan membuat kenangan-kenangan itu akan muncul dengan lebih sering. Yang pertama, ketika mantan dikhianati, dikecewakan oleh orang ketiga atau pasangan barunya pada saat ini. Kan kalau bersama kita, mantan yang mengkhianati. Sementara bersama pasangan barunya atau orang ketiga, mantan yang dikhianati. Ya tidak? Karena itu, ketika dia dalam keadaan rapuh, secara otomatis dia akan langsung membandingkan keadaan dia saat bersama orang ketiga pada saat ini dengan keadaannya saat masih bersama kita. Bersama kita, dia dicintai, dia tidak pernah dikhianati, dia disayangi, dia diperhatikan, semua keinginannya keturutan. Sementara bersama orang ketiga atau pasangan barunya, setiap hari dia selalu dikecewakan. Setiap hari yang dia dapatkan hanya dikhianati. Nah, maka di situ tuh mantan akan lebih sering teringat kepada kita. Bahkan dia mungkin akan mulai sering merenung, menghayalkan kita, dan lain-lain. Tujuannya apa? Ya, tujuannya untuk memulihkan dirinya, untuk membangkitkan motivasi dan semangat hidupnya, bahwa dia juga pernah bahagia, bahwa dia juga pernah merasakan dicintai, dan seterusnya. Orang itu biasanya banyak yang seperti itu, ya. Jadi ketika dia dikecewakan, maka dia akan mengingat kenangan di masa lalu, masa-masa indah, di mana dia tidak pernah kecewa, tidak pernah gagal, dan di situ dia akan mendapatkan kekuatan untuk bertahan, ya. Ketika orang pernah merasakan hidup enak, sekarang sedang bangkrut, apa yang orang lakukan? Menghayal. Ya, berhayal tentang masa-masa di mana cari uang mudah, hidup enak, ya, hidup nyaman, dan seterusnya. Nah, itu sering memang dilakukan oleh setiap orang. Nah, termasuk juga mantan. Nah, itu keadaan yang pertama. Kemudian keadaan yang kedua, ya, ketika mantan ketemu dengan sesuatu yang sering dia lihat, dia dengarkan saat masih bersama kita dulu. Kalau mantan nih pisah dengan kita, tapi tidak pindah kota, tetap di kota yang sama, maka kemanapun setiap hari dia pergi, bahkan dia hanya di rumahnya pun tidak kemana-mana, dia akan teringat kepada kita. Kita bertamu, duduk di sofa di ruang tamunya. Biasanya kan orang punya tempat favorit tuh kalau datang ke sebuah tempat, kalau bertamu, dan seterusnya. Kita biasa duduk di pojokan. Setiap dia duduk di ruang tamu rumahnya, maka dia akan selalu melihat ke pojok tadi, dia teringat kepada kita, ya. Aroma parfum ruangan yang selalu digunakan saat kita berkunjung ke rumahnya, itu juga akan membangkitkan memorinya saat masih bersama kita. Kemudian apalagi,
dia lihat mobilnya, dia lihat sepeda motornya. Dulu sering kita gunakan kalau sedang jalan bersama dengan dia. Nah, setiap dia melihat, dia akan selalu teringat kepada kita. Dia mendengarkan lagu-lagu ya, yang sering kita dengarkan saat masih bersama dengan dia. Maka dia juga akan langsung teringat kepada kita. Nah, apalagi yang namanya cinta yang tulus, kasih sayang yang tulus, ya, cinta yang setia, itu adalah sesuatu yang amat sangat sulit untuk bisa didapatkan kembali, untuk ditemukan. Biasanya, nah ini biasanya, walaupun ada juga yang ketemu 2-3 kali sepanjang hidupnya, tapi biasanya manusia itu hanya ketemu cinta yang paling tulus kepada dia itu 1 kali seumur hidupnya. Cinta yang akan selalu dia ceritakan, ya. Setelah dia punya anak cucu akan dia ceritakan, ya. Kalau dia sedang reuni dengan teman-temannya akan dia ceritakan dan seterusnya. Bahkan kadang-kadang dia kelepasan ngomong di depan pasangannya pada saat ini. Dia menceritakan tentang kebaikan dan keindahan cinta di masa lalunya. Ya, ketulusan cinta yang dia rasakan, yang sampai membuat pasangannya pada saat ini menjadi cemburu. Ya. Nah, jadi kalau pertanyaannya tadi, apakah mantan bisa melupakan kita? Tidak bisa. Walaupun kita tidak melakukan apapun, walaupun mantan hanya ingin memanfaatkan kita pada saat itu. Nah, tetapi untuk pertanyaan yang kedua, apakah dengan teringat itu, mantan ingin kembali kepada kita? Nah, ini persoalan yang berbeda ya. Kalau teringat, iya dia teringat. Tetapi teringat itu tidak sampai menggerakkan dia untuk pengen balik dengan kita. Kenapa demikian? Dan apa yang bisa kita lakukan agar tidak hanya teringat kepada kita, tetapi juga setidaknya dia menghubungi kita, ya, tidak hanya kangen yang dia pendam sendiri, tetapi kangen yang menggerakkannya untuk datang kepada kita. Apa nih yang bisa kita lakukan? Nah, tapi sebelum kita bahas apa yang bisa kita lakukan, jangan lupa ya, yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Nah, tadi ya, tidak hanya kangen yang dia pendam, tetapi juga kangen yang menggerakkannya untuk datang dan kembali kepada kita. Nah, kalau ini, kenapa mantan hanya teringat? Karena memang belum ada satu hal pun pada diri kita yang kemudian membuat dia betul-betul berkeinginan untuk kembali kepada kita. Apa itu? Ketika seseorang dalam perubahan waktu dalam hidupnya, ternyata sekarang terlihat jauh lebih menarik daripada di masa lalu. Banyak ya, orang itu ketika masih kuliah belum punya duit, itu kelihatan hitam, kelihatan tidak terawat, kelihatan gondrong tidak karu-karuan, ya. Pakai baju juga berangkat kuliah jarang disetrika, dan seterusnya. Kelihatan kusut banget. Sering tuh kita lihat tuh foto-foto ketika kita masih kuliah dulu. Tapi ternyata seiring perjalanan waktu, setelah orang bisa cari duit sendiri, setelah orang bisa punya uang sendiri, setelah orang bisa merawat dirinya sendiri, beli berbagai hal, makan apapun yang dia inginkan. Dulu kalau kuliah itu kalau sudah masuk tanggal 20, biasanya mahasiswa mulai berhemat ya. Kalau mahasiswa zaman saya dulu, tahun 96 ya, sekitar 20
berapa tuh, 96, 27 tahun yang lalu, itu kiriman kita 150.000 rupiah per bulannya. Ya saya termasuk yang kirimannya kecil ya. Teman-teman itu sudah di angka 300 sampai 500 ribu ya. Saya 150.000 sebulan tuh. Padahal kalau kita makan pada saat itu tuh sudah rata-rata sekali makan di angka 5.000. Ya. Kalau zaman sekarang saya lihat mahasiswa memang kirimannya besar-besar ya. Nah, kalau di zaman saya dulu kuliah mulai masuk tanggal 20 itu ya makannya sudah pakai nasi kerupuk saja tuh. Sehingga wajar. Ya, badannya memang tinggi-tinggi, tapi kurus-kurus ya, karena memang kekurangan pangan pada saat itu. Kalau dilihat tuh fotonya, aduh kucel banget tuh. Ya, tapi begitu seiring perjalanan waktu, kita bisa makan apa saja yang kita inginkan. Nggak perlu ngampet-ngampet lagi ya. Kemudian kalau dulu berangkat ke kampus jalan kaki, kepanasan, kehujanan. Kalau sekarang sudah ada mobil, pakai AC yang kencang begitu ya. Jadi kulit lebih bersih sekarang daripada pada saat masih kuliah dulu. Nah, manusia itu begitu. Seiring perjalanan waktu, dia terlihat jauh lebih menarik ya. Jauh lebih ganteng, jauh lebih cantik daripada saat dia masih bersama mantannya dulu. Nah, itu yang akan menggerakkan mantan. Untuk sekurang-kurangnya pengen tahu lebih jauh ya tentang perkembangan kita di saat ini. Yang kedua, apalagi yang akan menggerakkan mantan? Yang akan menggerakkan mantan adalah nilai kemanfaatan kita. Ya, semakin bermanfaat kita untuk banyak orang, semakin kita dikenal. Semakin bermanfaat ilmu kita untuk banyak orang, semakin banyak pula rezeki yang mengalir kepada kita. Nah, maka seiring dengan kesuksesan kita itulah mantan akan tergerak untuk datang kepada kita. Paling tidak, dia butuh dengan sesuatu yang ada pada diri kita. Maka di situ tuh dia mulai menghubungi. Karena itu tetap semangat sekarang, ya, tetap semangat meraih masa depan, meraih sukses, karena ada begitu banyak orang yang menyesal berpisah ketika melihat kita amat sangat berjaya pada saat ini. Kerja keras. Wa alaysa lil insani illa masya'a. Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Ya, berusaha terus, insya Allah akan memberikan rezeki kepada orang yang mau bekerja keras, yang mau terus berusaha. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.